Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang struktur organisasi pada PT Garuda Food Tbk. Next, saya sendiri NIM dengan 214. Next. Satu, untuk struktur fungsional, yaitu struktur ini mengorganisasi perusahaan berdasarkan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas inti seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Keunggulannya yaitu efisiensi tinggi, keabsahan per fungsi menggunakan. Kelemahannya yaitu komunikasi antar fungsi yang kurang, risiko silo antar departemen. Next. Dan untuk yang kedua yaitu struktur divisi berbasis produk, yaitu bentuk struktur organisasi di mana perusahaan membagi operasinya menjadi beberapa divisi berdasarkan produk atau lini produk tertentu. Setiap divisi bertanggung jawab atas pengembangan, produksi, pemasaran, dan penjualan produk-produk dalam kategori tersebut. Keunggulannya yaitu setiap divisi dapat fokus secara eksklusif pada produk yang mereka kelola, meningkatkan kualitas dan efektivitas strategi pemasaran. Untuk kelemahannya itu koordinasi antar divisi bisa menjadi tantangan terutama jika produk saling terkait. Next. Dan untuk yang ketiga yaitu struktur metrik, yaitu kombinasi dari struktur fungsional dan divisi. Karyawan memiliki dua jalur pelaporan, baik ke fungsional maupun manajer proyek atau divisi. Keunggulannya yaitu meningkatkan kelancaran dan responsivitas terhadap perubahan pasar, memfasilitasi kolaborasi antar fungsi. Kelemahannya itu potensi konflik antar fungsi fungsional dan proyek, kompleksitas dalam pelaporan. Next, lanjut oleh teman saya. Baik, saya Rizky Akbar Saputra, NBI 135. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat ada struktur berbasis pasar. Berbentuk struktur organisasi di mana perusahaan membagi operasi menjadi beberapa divisi yang masing-masing fokus pada segmen pasar tertentu atau jenis pelanggan tertentu. Dalam struktur ini, setiap divisi memiliki fungsi operasional yang lengkap, seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia yang dirancang untuk melayani kebutuhan segmen pasar yang spesifik. Keunggulan, fleksibilitas tinggi, inovasi lebih cepat, peningkatan kolaborasi, dan setiap divisi memiliki fokus yang lebih tajam terhadap pasar yang dilayani, sehingga meningkatkan. Dan kelemahannya, biaya operasional bisa lebih tinggi karena setiap divisi memiliki struktur fungsional yang lengkap. Lanjut. Yang kelima ada struktur jaringan. Struktur jaringan ini sendiri merupakan organisasi terhubung dengan jaringan eksternal seperti mitra, pemasok, atau perusahaan lain. Bagian-bagian organisasi yang berbeda dikelola secara independen dan memiliki keunggulan seperti fleksibilitas yang tinggi, pengurangan biaya internal, memungkinkan fokus pada kompetensi inti, dan memiliki kelemahan yaitu tergantung pada internal, kontrol yang lebih sulit. Next. Lanjut. Ini memiliki sedikit tingkat manajemen atau hierarki. Organisasi ini lebih horizontal dengan tingkat otoritas yang tersebar. Memiliki keunggulan seperti pengambilan keputusan yang lebih cepat, partisipasi karyawan yang lebih tinggi, biaya manajemen yang lebih rendah, dan memiliki kelemahan yaitu sulit diterapkan dalam organisasi besar, bisa menyebabkan kebingungan dalam pelaporan. Baik akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Fadila Lestari, NIM 148. Nomor 7, struktur divisi geografis.
Bentuk struktur organisasi di mana perusahaan membagi operasinya berdasarkan wilayah geografis atau lokasi fisik. Setiap divisi geografis bertanggung jawab penuh untuk menjalankan operasi bisnis di wilayah tertentu seperti negara, kawasan, ataupun benua. Kelebihannya yaitu, struktur ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi pasar lokal dan kebutuhan pelanggan di setiap wilayah. Untuk kelemahannya, koordinasi antara divisi yang berbeda bisa menjadi tantangan terutama dalam menjaga strategi keseragaman global. Selanjutnya, nomor 8, struktur organisasi datar. Struktur ini memiliki sedikit tingkat manajemen atau hierarki organisasi. Organisasi ini lebih horizontal dengan tingkat otoritas yang tersebar. Keunggulannya yaitu pengambilan keputusan yang lebih cepat, partisipasi karyawan yang lebih tinggi, biaya manajemen yang lebih rendah. Untuk kelemahannya, sulit diterapkan dalam organisasi yang besar, bisa menyebabkan kebingungan dalam pelaporan. Selanjutnya, mengapa PT Garuda Food Tbk? Dikarenakan reputasi brand yang kuat, lalu inovasi produk, lalu rantai pasok, dan tanggung jawab sosialnya perusahaan besar, pertumbuhan pasar dan budaya perusahaan. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya coba kembali lagi di slide sebelumnya, Mbak. Nah, ini adalah kenapa sih harus PT Garuda Tbk, gitu kan? Kenapa menjadi objek observasi yang untuk konten kelompok kita, gitu. Yang pertama adalah reputasi dan brand yang kuat, gitu. Apa itu maksudnya? Garuda Food ini dikenal sebagai salah satu perusahaan yang besar dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Reputasinya yang baik bisa diberikan wawasan tentang praktik bisnis. Lalu ada inovasi produk. Inovasi produk ini juga apa? Perusahaan ini dikenal aktif dalam mengembangkan produk-produk baru dan inovatif. Lalu observasi terhadap proses inovasi, mereka dapat memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu ada manajemen rantai pasok, juga sebagai ini juga apa, gitu kan? Ini juga sebagai perusahaan yang memproduksi, mendistribusikan makanan dalam skala besar. Garuda Food ini memiliki sistem manajemen rantai pasok yang kompleks. Observasi terhadap sistem ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang operasional. Lalu yang keempat adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini adalah Garuda Food juga dikenal melakukan berbagai program CSR yang berfokus pada berkelanjutan dan pengembangan masyarakat. Ini dapat menjadi studi menarik tentang dampak sosial dan dukungan kegiatan bisnis. Lalu adalah keenam ada pertumbuhan. Kelima, pertumbuhan pasar. Ini adalah sebagai perusahaan yang sudah lama beroperasi. Garuda Food ini telah mengalami berbagai fase pertumbuhan dan tantangan observasi yang dapat memberikan perspektif tentang strategi yang berhasil dan menghadapi dinamika pasar. Lalu yang terakhir adalah keenam, budaya perusahaan. Budaya ini mempelajari budaya kerja dan sumber daya manusia di Garuda Food dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan membangun tim yang solid dan kompeten. Lalu perilaku organisasi di Garuda Food itu apa sih? Yang pertama adalah budaya perusahaan. Ya. Yang pertama budaya perusahaan ini mengedepankan budaya kerja yang kolaboratif,
tapi dan berorientasi pada hasil. Budaya ini mendorong karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Lalu perusahaan juga menekankan pentingnya integritas dan etika dan setiap aspek operasional. Lalu yang kedua ada komunikasi internal. Garuda Food ini memiliki juga sistem komunikasi sistem terbuka antara manajemen dan karyawan dan menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman dan berbagai ide dan masukan. Lalu nilai-nilai dari organisasi yang dipegang PT Garuda Food ini apa aja, yaitu integritas, integritas yang menjunjung kejujuran dan etika dalam semua aspek operasional. Lalu yang kedua, inovasi. Perusahaan ini berkomitmen untuk terus berinovasi dalam produk untuk yang berpikir produk dan proses, gitu ya. Itu saja yang saya bisa tambahkan nilai dan beberapa perilaku organisasi. Bisa dilanjutkan? Terima kasih. Saya Mida Asmaul Hasana, NBI 141210147. Kesimpulan dari struktur organisasi PT Garuda Food adalah dirancang untuk mendukung efisiensi operasional dan mencapai tujuan strategis perusahaan. Dengan struktur yang bersifat fungsional, Garuda Food membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas antara berbagai departemen, seperti produksi, pemasaran, distribusi, keuangan, dan sumber daya manusia. Poin penting adalah hierarki yang jelas, fokus pada fungsi, kolab antar departemen, beradaptasi, pengembangan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, struktur organisasi PT Garuda Food mencerminkan komitmen perusahaan terhadap efisiensi, inovasi, dan pengembangan berkelanjutan yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Izin menambahi lagi, balik sebelum kesimpulan. Nah, ini adalah PT Garuda Food ini merupakan struktur organisasi fungsional. Kenapa? Dan umumnya digunakan untuk perusahaan yang besar di sektor manufaktur dan distribusi. Dalam seperti ini, organisasi ini dibagi berbagai fungsi untuk mengutamakan pemasaran produksi, keuangan, dan sumber daya. Lalu keuntungannya struktur fungsional ini juga efisien dalam operasional karena masing-masing divisi ini fokus pada tugas spesifik mereka. Selain itu, perusahaan seperti PT Garuda Food juga memiliki elemen dari struktur matriks atau divisi geografi, terutama jika mereka memiliki lini produk atau pasar yang berbeda, baik di dalam negeri maupun saja yang saya berikan hari tadi. Mohon maaf jika ada slide yang terlewat. Mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.